sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mau mengulik 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk mengulik bacaan 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 yang diberi judul, ini judulnya keren ya sahabat semua, Kingmaker untuk menguliknya telah hadir di studio, akan menolong kita semua Pendeta Yohanes ABS. Iya. Salam jumpa kembali. Salam jumpa Pendeta Santi. Pendeta Yohanes ABS terus menerus boleh setia menolong kita semua untuk boleh menemukan mutiara-mutiara yang berharga, yang bernilai dalam pembacaan teks-teks Alkitab. Dan pada episode kali ini kita mengulik 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Baiklah Bapak Pendeta, kita mulai saja program Ngulik Alkitab episode kali ini dalam doa. Silahkan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik sahabat Ngulik Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Saat ini kami akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Kami ingin menemukan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin, memberikan kami pengertian dan hikmat, sehingga kami boleh bersama-sama menghidupi kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Sang Firman itu kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia."
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Baik, Ya. Pak Pendeta, ini judulnya menarik ya, menarik, Kingmaker. Iya. Di ayat pertama pasal 16 dituliskan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Ini apa ceritanya nih Pak Pendeta? Samuel berduka cita karena Saul, sedangkan Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 15 begitu ya, di ayat pertama sampai ayat 35, khususnya 35 ditulis di sana, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Apa yang terjadi nih dengan Saul sehingga Tuhan sendiri menyesal dan Samuel berduka cita karena Saul? Padahal Tuhan menyesal telah memilih Saul menjadi raja. Apa yang terjadi pada Saul sang raja ini? Oke, baik. Jadi memang konteks besar dari perikop kita itu soal pergantian raja. Pergantian raja. Ya, pergantian pemimpin bagi bangsa Israel. Dan lucunya atau menariknya adalah Samuel berduka. Dikatakan kata berduka itu kan biasanya sesuatu yang memang karena kehilangan begitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang dia lihat sebagai pribadi yang menolak perintah Allah, yaitu Raja Saul. Apa sih yang ditolak? Apa sih yang tidak dilakukan oleh Raja Saul? Kan itu ya, seharusnya menjadi titik poin berangkat kita. Pertama, itu adalah peristiwa orang Amalek. Waktu itu Saul diminta oleh Samuel untuk menumpas segala hal yang terkait dengan Amalek. Kenapa? Karena orang Amalek ini menghalang-halangi kerajaan Israel ini bertumbuh. Ya, namanya juga Saul sebagai raja pertama, jadi segala bentuk kepemimpinan semua ada pada dirinya, dan dia diangkat langsung oleh Tuhan, begitu ya. Raja yang pertama-tama lahir karena diangkat langsung, gitu ya. Nah, pada saat peristiwa orang Amalek itu, Saul itu mencoba ya berperang tentunya dan menang, tetapi tidak semuanya ditumpas. Raja orang Amaleknya ditahan. Nah, yang paling krusialnya adalah segala hewan ternaknya yang dipandang baik, yang dianggap baik, itu diambil oleh para rakyat yang ikut berperang bersama Saul. Dan Saul tidak ngapa-ngapain. Begitu ya. Nah, inilah sebenarnya menjadi titik krusial bahwa dari hal seperti itu Saul tidak menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Karena memang perintahnya Samuel yang diberikan oleh Tuhan kepada Saul itu jelas, tumpaslah seluruh orang Amalek. Begitu ya. Dan tapi yang terjadi masih disisakan. Disitulah Samuel kecewa dengan Saul. Menariknya lagi, Saul pun juga adu berdebat dengan Samuel. Jadi dia adu berdebat dengan Samuel. Ya, seolah-olah apa yang dilakukan itu udah benar di dalam kacamatanya Saul, tetapi sebenarnya menurut Samuel dan firman yang Tuhan berikan kepada Saul itu salah, itu berbeda, gitu ya. Saul seolah-olah sedang menjawab apa yang Samuel tuduhkan, bahwa dia tidak menaati Tuhan, sehingga kemudian terjadi perdebatan di situ ya. Nah, ini perdebatannya yang membuat kemudian, loh kok si Saul begini ya? Dia sudah tidak melakukan perintah Tuhan. Artinya itu menjadi pertaruhan juga bagi Samuel sebagai seorang nabi, penyambung lidah Tuhan. Ditambah lagi Saul yang dia percaya, ya, ternyata bisa sebegitu menjawabnya kepada Samuel. Dan ini membuat Samuel kecewa, membuat Samuel marah, dan tentunya tadi pakai bahasa dalam bacaan kita, dia berduka. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-35, 1 Samuel 15 ayat 35, sampai hari kematiannya Samuel tidak melihat Saul lagi.
Samuel berduka karena Saul dan Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan Saul raja atas Israel. Jadi Saul dipilih, harusnya mengikuti apa yang menjadi kata Tuhan, tapi dia memilih apa yang menjadi kata hatinya. Dan itu bertolak belakang. Itulah sebenarnya asal muasal kenapa sampai Samuel berduka. Ya walaupun kalau kita sadar banyak sekali ya, kita terluka oleh karena orang tidak mengikuti apa yang seharusnya. Tapi kok bisa sampai sebesar itu dukanya Samuel? Karena Samuel sendiri adalah penyambung lidah Tuhan, dia nabi. Jadi dia pun bertanggung jawab sebenarnya. Jadi dukanya Samuel itu bukan tentang merasa relasi dekat, merasa hubungan dekat begitu ya. Tetapi ada rasa sesal pada mengapa Samuel rasanya sebagai nabi gitu ya. Tidak bisa membuat Saul untuk mengerti lalu kemudian taat sungguh kepada Tuhan. Betul sekali. Ya. Jadi dukanya itu bukan soal tentang Saul ditolak karena relasi mereka berdua dekat kan kadang-kadang kan begitu ya. Karena hubungan personal yang bagus gitu, yang baik, lalu kemudian dia ditolak, lalu kemudian kita merasa sakit hati. Tapi dukanya Samuel itu lebih pada betapa Saul tidak taat begitu ya kepada Tuhan dan betapa Samuel mungkin merasa mengapa Samuel juga tidak didengarkan padahal seharusnya Saul mendengarkan apa kata Samuel sebab tadi ya Samuel adalah nabi perpanjangan lidah Tuhan yang harusnya Saul taati. Betul. Menarik bagaimana cara Saul untuk membenarkan ya. Membenarkan dirinya. Pas di 1 Samuel pasal 15 itu ayat 20. Ayat 19 kan, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Itu kan Samuel katakan itu ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Aduh, suap menyuap dari rakyat ya. Ini kayak, lah kan bagus begitu ya. Ini segala kambing dombanya musuh diambil, toh juga itu akan dipakai sebagai korban bakaran dan dia mengatakan itu tanpa rasa tanpa rasa bersalah sama sekali. Seolah-olah apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak tahu bahwa Tuhan bisa disuap dengan itu semua. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah juga begini bahwa yaudah saya sudah menang nih. Saya menangkap, tapi sebenarnya dia sadar dia salah. Bisa jadi begitu ya. Lalu kemudian dia ambil barang-barang jarahan yang baik. Ya udah, biar Tuhan juga nggak marah, kita berikan korban persembahan itu. Padahal sebenarnya esensi korban kurban persembahan dan segala macam itu adalah apa yang dari dia miliki. Bukan ambil dari orang lain untuk Tuhan. Itu udah perbuatan yang sangat jahat. Karena bagaimanapun ritus pengorbanan itu adalah sesuatu yang kita miliki. Bukan dari orang miliki kita ambil mengatasnamakan nama saya. Milik kita. Iya. Jadi jelas sekali perbuatan rakyat yang ada dalam kendali dan juga kuasa otoritasnya Saul itu melakukan sesuatu yang salah, tetapi Saul pun membenarkannya. Artinya bukan aku tapi rakyat gitu ya. Sekarang pertanyaannya, yang raja yang mana? Ini bukan sistem demokratis, bukan demokrasi. Rakyat, kekuasaan di tangan rakyat, tapi kan sistem kerajaan, monarki, di mana rajalah penentu segalanya. Begitu ya. Dan jadi Saul sendiri, ya mungkin dia tidak mau kehilangan masa. Ya. Jadi dia melimpahkan kesalahan itu dengan mengatakan rakyat yang melakukan. Padahal jelas-jelas secara ritus pengorbanan pun itu sudah salah. Harusnya apa yang kita miliki. Kalau dia mau melakukan korban persembahan dan segala macamnya, itu harusnya adalah dari apa yang dimiliki oleh bangsa Israel, dari rakyat, bukan dari ngambil dari orang lain. Ya, kita merasa untung dari kebuntungan orang lain, tapi demi apa? Bersyukur kepada Tuhan. Waduh, ini ngeri kan?
Jadi tindakan kejahatan gak apa-apa lah yang dilakukan, toh ini juga kan sebagian saya berikan kepada Tuhan. Itu dia, itu sudah cocok. Saya berikan kepada Tuhan. Dan ketika Saul diminta pertanggungjawaban, dia sendiri bisa mengatakan, lah itu kan rakyat yang ingin, bukan saya. Iya, betul. Saya kan sudah melakukan apa yang dititahkan begitu ya. Jadi sepertinya Samuel menangkap gitu ya. Saul sedang sedang berupaya untuk bersilat lidah begitu dan sebagainya. Sedangkan Saul lupa bahwa ada Tuhan yang tahu persis begitu kecondongan hati Saul sudah kemana begitu ya. Apakah tetap kepada Tuhan atau dia sedang mengamankan diri sendiri, kekuasaannya dan dirinya sendiri. Dan karena itu kita bisa memahami ya kesedihan duka citanya Samuel itu, berdukanya seperti apa. Ada rasa sesal juga begitu, menyesalah di 1 Samuel pasal 15, aku menyesalkan ayat 11 ya. Ya, betul. Karena aku telah menjadikan Saul raja sebab ia tidak berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku, maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Dan bentuk kemarahannya Samuel lebih parah lagi. Kalau kita lihat di ayat 33. Tetapi kata Samuel, sama seperti pedangmu telah membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Lalu Samuel menyembelih Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Ya memang ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, tapi kita bisa melihat dan merasakan betapa kecewa marahnya seorang Samuel, seorang nabi Tuhan, melihat kelakuan raja yang dipilih Tuhan. Dan bahkan sebelum dia sampai pada tindakan ini kan sudah ada challenge juga dari Samuel. Benar, kamu mendengarkan. Apa besarnya pengorbanan persembahan-persembahan itu dibandingkan mendengarkan Tuhan. Betul. Gitu ya. Jadi udah ada challenge juga dari Samuel. Samuel juga tahu bahwa dia sendiri dipertaruhkan sebagai seorang nabi. Maka dia men-challenge si Saul dengan segala pembenarannya. Sampai akhirnya kemudian Saul sadar salah setelah bersilat lidah. Ya, ketahuan dan ternyata betul dia tidak punya alasan sama sekali yang kuat untuk bisa membenarkan. Betul. Dan dia berbalik memohon dan sudah cukup begitu ya. Baiklah, sahabat. Ya ini mengisahkan tentang betapa sedihnya, berduka citanya Samuel tadi ya, bukan soal alasan kedekatan personal, melainkan lebih pada tentang betapa ia menginginkan begitu ya seorang raja seharusnya bisa mendengarkan Tuhan, dan betapa Tuhan juga lalu kemudian kecewa dan menyesal. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan lalu kemudian mengambil inisiatif dan bertindak ya setelah Saul tidak lagi menjadi raja gitu. Kita akan lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik 1 Samuel pasal 16 ayat 1-13 diberi judul Kingmaker.
kita memasuki segmen 2 pada saat ini. Mari sahabat kita boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber pada episode kali ini, Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Setelah Tuhan mengatakan, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Ya, jadi Tuhan mengatakan sudah cukuplah itu ya dukamu. Tuhan saja sudah menolak, sudah cukuplah dengan dukamu. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, Tuhan langsung berinisiatif ini bertindak, ia akan memilih ya seorang raja bagiku. Ini bagaimana lalu kemudian Tuhan segera ya mengatakan udah cukuplah begitu ya, seolah-olah mengatakan cukuplah duka citamu, aku sendiri yang akan memilih, dan pergilah kepada Isai orang Betlehem itu dengan membawa tabung tanduk ya dengan minyak. Dan ada keraguan dari Samuel, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seberapa kuat Saul sehingga tetap membuat Samuel ini gentar, sedangkan Tuhan sendiri aku sudah siap untuk mengganti ya. Mengganti dengan kriteria-kriteria yang Tuhan mau. Bagaimana ini Pak Pendeta? Ya, jadi pertama-tama memang seperti yang kita ketahui bahwa Saul itu kan diangkat oleh Tuhan. Seharusnya dalam sistem kerajaan keturunan Saul lah yang kemudian menjadi raja berikutnya, gitu ya. Dan tetapi sudah dikatakan di dalam ayat 30 pasal 15 ayat 33 bahwa dari keturunanmu tidak akan ada lagi, ya. Lalu kemudian Allah ini bisa mengerti sekali perasaan Samuel sebagai seorang nabi yang dipercaya oleh Allah, sehingga jangan lagi meratapi sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai air matamu, duka citamu menjadi sebuah kesia-siaan karena Saul yang dia sendiri melukai bukan hanya kamu, tapi aku pun terluka, kata Allah. Dia tidak taat bukan hanya pada kamu, tetapi lebih dari itu, dia tidak taat pada aku sebagai yang mengangkatnya, yang memilihnya. Begitu ya. Nah, menariknya adalah di tengah situasi yang seperti ini, ada urgensitas yang Tuhan tempatkan bahwa ini sudah tidak benar, maka harus segera ada penggantinya. Ini sudah ada dalam rancangan Allah berarti. Sehingga secara instruksi sudah jelas. Kan kalau kita mencari pemimpin mungkin siapa ya yang cocok ya begitu ya. Tapi oleh Allah enggak. Dia sudah punya instruksi yang jelas, kriteria yang jelas, dari keluarga mana, di tempat mana. Nah, tetapi seorang nabi bagaimanapun dia penasehat posisinya, walaupun dia penyambung lidah Allah, tapi secara sistem kerajaan dia tetap di bawah raja, begitu ya. Samuel juga berpikir kalau dia melakukan dalam tanda petik kudeta, taruhan nyawa bos, gitu ya. Taruhannya nyawa. Dan bisa jadi para orang terdekat Saul ini yang akan menjadi garda terdepan untuk membunuh Samuel. Maka dari itu Samuel pun juga bagaimana dia sebagai seorang nabi yang manusiawi juga tentunya bisa atau berhak mengganti seorang raja. Padahal itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada Samuel. Maka dari itu Allah sendiri melakukan, selain tadi ada instruksinya kepada siapa dan di mana, instruksi jelasnya adalah apa yang harus Samuel lakukan. Dia datang kepada orang-orang di Betlehem, ya. Dan kalau kita baca di ayat 4, orang-orang Betlehem takut, gentar kedatangan Samuel. Kenapa? Karena kalau suatu daerah kedatangan seorang nabi, di mana nabi itu biasanya hidup di lingkaran istana, datang ke suatu daerah, itu kalau nggak mau membicarakan tentang nubuat yang menjadi kutukan bagi bagi kota tersebut, atau memang ada sesuatu masalah. Ya. Maka dari itu Samuel datang disuruh Tuhan, bawalah seekor lembu, berikanlah ini sebagai korban ungkapan syukur. Korban ungkapan syukur berarti dari situasi yang santai, damai, selamat, sejahtera, begitu ya. Tidak dalam kondisi atau situasi yang mencekam, ya, dan segala macam. Walaupun di balik itu sebenarnya ada kemendesakan dari Allah untuk segera mengganti. Nah,
Disinilah sebenarnya cara Tuhan masuk ke dalam konteks pergantian raja dari sebuah kota yang tidak terlalu besar, Bethlehem, dari sebuah keluarga yang namanya keluarga Isai itu sendiri, dan masuk ketemu pada para tua-tua dengan cara yang elegan, yaitu kita sama-sama mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Begitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik, meskipun ada nilai kemendesakan, Tuhan tetap membuat Samuel selamat, ya, mengangkat dia dari keterpurukan dukanya. Tapi ketika dia harus mengganti sang raja itu atas perintah Tuhan, Tuhan juga menyelamatkan Samuel dari potensi-potensi orang yang akan melawan Samuel. Ini menjadi menarik ya, di tengah kemendesakan cara Tuhan mengganti pemimpin itu juga memikirkan orang-orang yang dia pakai. Gitu ya. Jadi kingmaker-nya Tuhan, para kaki tangannya Tuhan juga diselamatkan. Dalam situasi bahwa ada kemungkinan Samuel akan diprotes, ada kemungkinan Samuel dianggap sebagai pembuat makar, bukan jadi kingmaker tapi king makar gitu ya. Karena mau mengganti di tengah-tengah ya. Dan boleh dikatakan itu inkonstitusional gitu ya. Jadi ini yang menariknya bahwa Tuhan memperhatikan betul segala prosesnya, segala dinamikanya, dan juga segala potensi resiko yang harus dihadapi oleh Samuel sebagai nabinya. Tapi nggak bisa kalau nggak ada Samuel juga. Jadi inilah yang Tuhan lakukan. Begitu. Samuel harus ada karena nanti dia yang harus mengurapi ya. Tapi Tuhan juga harus memikirkan betul ya kondisi sekitarnya supaya masuknya pun juga bisa elegan, begitu ya. Tidak menimbulkan kegaduhan, betul di ayat 4 sampai setelah tiba di kota Bethlehem, para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat kok ya tiba-tiba? Itu dia datang ke sini. Kami ada salah apa gitu kira-kira gitu ya. Kok bisa gitu? Lalu kemudian, benar aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anak yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Betul. Ini strateginya bagus sekali ya. Betul. Jadi sebuah upacara lalu kemudian menjadi diundang begitu ya anak-anak Isai. Dan disinilah masuk anak-anak Isai dan satu persatu Samuel melihat anak-anak Isai yang mungkin secara kriteria cocok begitu. Pas. Menjadi raja, ada Eliab dan sebagainya. Dan ini yang menarik ketika Samuel terkesan justru pertama melihat Eliab entah kayak gimana sih perawakannya dan sampai membuat Samuel terpukau padahal sebelumnya lagi berduka cita. Betul. Apakah ini bisa dengan cepat menggantikan gitu ya? Aduh, ada harapan begitu ya. Lalu kemudian menjadi senang gitu dan sebagainya. Bagaimana nih Pak Pendeta melihat ketika akan terjadi begitu ya pergantian pemimpin dan di hadapan Samuel itu ada orang-orang yang menurut Samuel itu sebagai kandidat-kandidat begitu ya. Yang oke, padahal Tuhan skip semuanya begitu ya. Aku telah menolak, Tuhan ini sangat senang menolak ya kayaknya ya. Padahal ini kriterianya sudah oke. Bagaimana ini Pak Pendeta meresponnya? Samuel belum pernah bertemu dengan keluarganya Isai dan anak-anaknya. Jadi memang sangatlah logis ketika yang dilihat adalah bagian luarnya, perawakannya, tampilannya. Gitu ya, boleh dikatakan citranya. Citranya apa yang ditampilkan di depan gitu ya. Tetapi justru disinilah menjadi titik krusial ketika pemimpin dipilih. Bahwa Allah mengintervensi dengan selektif seperti apa dan bagaimana cara Allah menilai orang-orang yang layak dan harus bahkan pantas menjadi pemimpin bagi raja Israel. Bagi bangsa Israel, ya sebagai raja. Pertama, Eliab masuk, perawakannya begini, Allah menolak. Syama juga sama, ditolak. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya, ketujuh anak itu ibaratnya kayak lagi Indonesia. Top model ya. Tahu nggak? Silakan masuk. Terus minta take me out. Gitu ya. Nggak, skip. Itu kayak lagi ajang pencarian bakat dan model ya. Satu datang. Tapi justru disinilah ketika
Samuel yang tidak kenal dengan keluarga Isai dan anak-anaknya berfokus pada yang di tampilan luar, Allah mengintervensi bahwa memang betul manusia itu melihat yang ada di depan mata dan itu sangat logis. Tapi Tuhan memberikan sebuah pernyataan penting bahwa apa? Kita lihat di ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Yang bagus saja ditolak gitu ya. Waduh, berat ini. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini menjadi penting. Kata hati di sini menjadi sangat penting. Menjadi titik krusialnya. Kenapa? Karena kata hati dalam ayat 7 ini berasal dari kata bahasa Ibrani lebab. Bukan lebak ya. Lebab. Iya, lebak di sana di Banten. Di sana ya. Lebab yang punya arti itu sangat kompleks. Pertama, artinya batin. Orang bisa lihat batin nggak? Oh iya. Susah ya? Subtil ya, halus sekali. Lalu kemudian pikiran. Aduh, ini lagi makin abstrak. Kemauan. Ini lagi motivasi berarti kan. Hati nurani, jiwa, pengertian, pengetahuan, pemikiran, refleksi diri dan karakter. Wah, itu bagian halus semua itu. Ini sesuatu yang rasanya secara pengamatan kasat mata impossible. Tapi disinilah justru bukan dari tampilan luar, karena tampilan luar sangat bisa dibentuk, sangat bisa disengajakan, dimanipulasi, ya diproyeksikan mau jadi seperti apa sehingga orang tertarik. Tapi kedalaman hati, pikiran, perasaan, refleksi dan karakter itu jauh lebih kompleks. Artinya apa? Ketika Allah melihat hati, ia memeriksa seluruh kedirian orang itu. Ibaratnya ini kita screening nih, gitu ya. Bukan cuma screening fisik, tapi batin. Pikiran, komitmen. Betul. Ya. Jadi, karena apa? Yang diminta adalah tadi, Saul, perawakannya oke dan segala macam, performance-nya oke, tetapi secara karakter, secara kekuatan batinnya, hati nuraninya, itu tidak terpaut kepada Tuhan. Bahkan cenderung untuk menentang, menolak firman Tuhan. Sampai si Samuel kan marah juga begitu ya. Maka dari itu sekarang diubah oleh Tuhan. Enggak, aku melihat hatinya. Dan dari tadi 7 orang top models itu tidak ada yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Disitulah sebenarnya apa ya, antara misterinya Allah tapi dengan perkenanannya Allah. Itu selalu ada tarik menarik tuh. Kita nggak bisa kita tidak bisa menggapai misterinya Allah. Tetapi kalau Allah sudah berkenan, kita pun tidak bisa menolaknya. Karena itu yang menjadi otoritas Allah dan seleksinya Allah dalam mencari pemimpin bagi umatnya, bagi bangsa pilihannya, dan sebagai raja yang pastinya diharapkan akan membesarkan kerajaan Israel itu sendiri. Ya, jadi 7 anak Isai yang menurut Samuel itu kriterianya itu sudah top ya. Lalu kemudian Tuhan tidak oke pada mereka. Tuhan mengatakan, ini cluenya ya, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu kemudian ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Masalahnya 7-7-nya lewat semua. Iya. Inikah semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Ini menarik. Kenapa yang satu ini menggembalakan kambing domba kok nggak ikut bersama-sama dalam upacara pengorbanan itu? Malah lagi sedang menggembalakan kambing domba. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik bahan Alkitab dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1-13. Diberi judul Kingmaker dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Saat ini kita sudah tiba di segmen ketiga. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pendeta, kita sudah tiba di segmen 3, segmen penutup ini. Ya. Di segmen ketiga, saya mau melanjutkan. Di ujung segmen kedua, saya katakan 7-7-nya nih dari anak Isai sudah berdiri bak pemilihan ajang pencarian Model. model ya. Dan dari 7 itu, Tuhan tidak menetapkan hatinya kepada yang 7 itu. Dan Samuel mengatakan, inikah anakmu semuanya? Ini udah semua ini, Tuhan udah bilang enggak. Tapi masalahnya Tuhan dari awal udah bilang suruh ke rumah Isai, pasti masih ada gitu ya. Ya, betul. Dan ternyata benar, masih ada satu lagi, tapi lagi menggembalakan kambing domba. Saya nggak tahu apa, mungkin yang paling kecil boleh menggembalakan kambing domba, nggak perlu ikut dalam acara dalam upacara ya, pengorbanan atau apa. Dan betul, suruhlah ia datang, panggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang. Oke. Kemari ini ada apa ini dengan bapaknya si Isai sampai yang satu kok kayaknya lupa begitu. Oke. Baik. Memang dari segi sebenarnya lebih kepada usia juga pertama. Daud, kalau kita lihat tadi pas udah ketemu pun Samuel ngomong iya masih kemerah-merahan dan segala macam. Artinya masih sangat muda. Mungkin juga masih remaja, karena biasanya yang bertanggung jawab terhadap harta kekayaan dalam artian ini adalah ternak itu adalah anak paling bungsu, gitu ya. Dan apalagi ini acara resmi yang diundang oleh seorang nabi, biasanya mereka yang secara usia sudah matang, begitu ya. Ternyata bukan mereka. Plot twist. Plot twistnya terjadi di sini. Artinya apa? Kalau Tuhan melihat hati, memang benar-benar melihat hati. Dia melihat, kita bisa bayangkan ketika mereka sedang berkumpul, dia melihat mereka semua. Tapi juga Tuhan tidak melepaskan pandangannya kepada Daud yang sedang menggembalakan domba. Buktinya apa? Si Samuel itu sampai punya keyakinan kayaknya masih ada lagi nih. Belum ada tanda oke dari Tuhan. Sementara udah ada clue pasti dari keluarga Isai. Ini ada sesuatu pasti nih. Gitu ya. Sehingga akhirnya Isai ngaku bahwa iya masih ada. Tapi dia sedang menggembalakan, ya, menggembalakan domba itu. Dan ketika sudah sampai pada tahap ini, kemudian oke, kita tunggu dulu deh. Jangan-jangan itulah yang menjadi perkenanan Tuhan. Samuel juga pasti kalau kita bayangkan posisi kita sebagai Samuel yang harus menilai, bahkan harus mengurapi, udah datang tiba-tiba nggak jadi, dan berita tentang bahwa Samuel mencari orang untuk diurapi tersebar, ya, diketahui oleh para kaki tangannya Saul, nyawanya terancam pasti. Kembali lagi ke situ, ya. Maka dari itu Samuel bersikukuh, apakah masih ada lagi? Ternyata masih ada. Gitu ya, karena kalau sudah Tuhan berfirman, memberikan instruksi, pasti itu adalah sebuah kebenaran dan kejadian. Pasti terjadi, maksudnya begitu. Ya, jadi Samuel belum menemukan yang Tuhan inginkan, dia tidak akan berpaling. Ya. Nah, Daud masih muda, dia, jadi bayangkan semua anaknya Isai pergi datang ke pengorbanan, rumahnya nggak ada yang jaga, termasuk harta bendanya, termasuk saat itu dia sedang menggembalakan domba. Jadi sangat logis ketika memang harus ada satu orang yang in charge. Siapa? Ya paling muda. Gitu. Karena dia nggak ada urusannya dengan ritus pengorbanan. Ritus kurban syukur ini. Begitu. Ya. Jadi
itulah sebenarnya kenapa bukan berarti diumpet-umpetin. Ya udahlah ini yang paling tua. Taruh paling di tua, depan. iya begitu ya, di depan yang dipuja-puja, nama juga anak sulung begitu Iya, ya. iya, iya. Tapi bukan itu poin Tuhan. Poin Tuhan adalah dia benar-benar melihat hati. Ya, pada saat yang hadir saat itu maupun juga yang tidak hadir saat itu sebagai peserta dari korban Ya. syukur itu. Ya. Gitu. Sehingga itulah jawabannya. Dan Ya. sebenarnya kalau kita baca sampai akhir, konfirmasi tentang siapa Daud dan bagaimana Daud itu muncul. Dia sebagai seorang gembala yang pemberani dan seterusnya itu muncul. Nanti ketika Daud udah diurapi dibawa ke istana. Nah itu Ya. terjadi plot twist yang ngeri-ngeri sedap lagi itu. Iya. Ya, Ya. itu sudah terbaca kalau di dalam bacaan kita ke depannya. Ya, baik. Lalu di ayat 12, bangkitlah, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wah. Tidak perlu lama, ya. Yang ditunggu tidak ada di situ, lagi sedang menggembalakan kambing domba. Begitu dia masuk, tampak kemerah-merahan, mata indah parse elok, bangkitlah, urapilah, dan inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini apa yang bisa kita pelajari nih dari penilaian Tuhan yang tidak perlu tunggu lama, begitu ya. Ketika Tuhan sudah menetapkan hatinya dan dia melihat tadi ya, dia melihat hati, dan itu membuat orang kaget, terkejut. Ya, Cara pasti. Tuhan itu kan selalu mengejutkan begitu ya. Betul. Tidak terduga ketika yang kemerah-merahan sangat muda ini hadir dan Tuhan bilang inilah dia, urapilah dia. Tuhan menetapkan hatinya kepadanya. Bagaimana nih Pak Pendeta merespon ini? Justru disinilah sebenarnya kenapa Tuhan bersikukuh sudah menetapkan instruksi dari awal. Raja berikutnya ada di keluarga Isai. Artinya sebelum Samuel ketemu, Tuhan sudah menetapkan. Yang mana? Yang nggak tahu. Kata Samuel kan kira-kira begitu. Tapi Samuel dipakai oleh Tuhan untuk mengamati, menjadi orang yang langsung berinteraksi terhadapnya. Begitu ya. Dan harus mengurapinya tentu. Karena teologi urapan pada konteks ini menjadi sangat penting. Karena pengurapan itu ada bahasa yang sepadan dengan itu Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Sehingga dialah yang akan menjadi penyelamat bagi raja itu, diurapi menjadi penyelamat bagi bangsa itu, bagi rakyat itu. Maka dari itu ketika Tuhan sudah mengatakan dia, berarti tidak bukan yang lain. Tidak bisa ke yang lain. Begitu ya. Ini adalah misteri tapi sekaligus perkenanan Allah. Inilah Kingmaker. Allah tuh benar-benar Kingmaker yang misterius sekali. Ketika dia menolak yang satu, berarti dia sudah siap untuk mengangkat dan menerima yang lain, yang dia pandang layak, yang dia pandang ini menjadi orang yang sangat penting. Meskipun secara usia, secara pengalaman, bahkan aktivitas kesehariannya adalah seorang gembala saja, itu yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ini kan sangat sangat jungkir balik dengan logika pada umumnya. Membolak-balik. Iya, kalau bisa tuh yang udah berpengalaman lah. Iya, betul. Begitu ya. Yang udah jadilah. Yang udah jadilah. Ternyata yang Tuhan lihat adalah yang bisa Tuhan bentuk dan mengikuti kehendak Tuhan. Karena lagi-lagi kan kalau lihat perikop 15 tadi, tidak mendengarkan Tuhan. Betul. Jadi bukan soal sudah jadi, bukan soal pengalaman, tapi yang mau dibentuk dan mau mendengarkan Tuhan. Betul. Ya. Baik, Pak Pendeta, apa yang bisa kita pelajari ya? Karena program Ngulik Alkitab ini kan sebagai media sarana bagi kita mendalami Alkitab dan juga melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan Daud diurapi menjadi raja bagi hidup kita. Bahwa sebenarnya pertama-tama kita harus sadari bahwa pemimpin yang terutama dan paling utama itu adalah Tuhan sendiri. Raja itu sebuah jabatan yang diberikan, ya, gift. Walaupun pada kenyataannya itu adalah sesuatu yang diturun alihkan kan kalau dalam konteks monarki yang sekarang. Tapi dalam konteks bacaan kita, raja itu menjadi sebuah jabatan yang Tuhan perkenankan, ya. Dan di sini artinya jabatan sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin
itu bukan menuruti apa kata hati, pikirannya semata, tetapi mengikuti siapa yang memberikan jabatan itu. Dan tujuan dari sang pemberi itu siapa? Seperti apa? Ya, jadi boleh dikatakan the kingmaker itu Tuhan. Nah, ketika ada orang-orang yang diangkat menjadi raja oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan, yaitu mengatakan bahwa Tuhan berhak memilih, Tuhan berhak mengangkat, bahkan juga dia berhak menolak. Sekalipun dia sudah terpilih, seperti Saul. Gitu ya. Tapi yang justru mau ditekankan di sini pertama-tama adalah apakah Tuhan berkenan terhadap orang itu atau tidak. Daud yang masih muda, yang dia tidak punya track record sebagai seorang pemimpin, entah di organisasi kala itu, bahkan dia bukan anak sulung yang, kalau kita tahu tradisi Yahudi, anak sulung mereka kan akan menerima harta warisan yang mengelola semuanya itu. Menerima berkat. Berkat. Itu sangat jauh dari konteks itu. Sehingga yang mau dikatakan adalah, kalau memang Tuhan sudah menetapkan siapa raja bagi yang dia perkenan, itu semua tidak bisa dihalang-halangi. Karena the kingmaker and the real king adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, memang mencari pemimpin itu susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang males. Gitu ya. Seorang Samuel, nabi besar, harus datang ke desa terpencil, Bethlehem. Dia nggak tahu apa-apa. Kalau kita udah dapat kriteria gampang. Misalnya, Pendeta Santi harus menilai kader-kader pendeta GKI, udah ada instrumennya, gampang. Ya, walaupun ya tadi susah gampang juga ya pada masuk prakteknya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu melihat pemimpin itu bukan dari sesuatu yang di luarnya saja. Entah popularitasnya, entah dia apakah menonjol atau tidak di sebuah konteks masyarakat tertentu. Kadangkala kita justru disajikan calon-calon pemimpin yang bukan dari luar penampilan luarnya. Itu ya. Nah, ini yang harusnya menjadi sebuah otokritik buat kita ketika juga melihat pemimpin, bahkan memimpin diri sendiri. Apakah selama ini kita memimpin itu hanya menampilkan citranya saja supaya dilihat baik, tapi sebenarnya hati kita itu hati yang tidak tulus, tidak sungguh-sungguh dan lain sebagainya, atau seperti apa? Karena ya pencitraan besar-besaran itu bisa membutakan kita untuk melihat kedalaman hati. Sama Samuel yang tidak ngerti, tidak kenal, itu sempat terpukau dengan Elia. Silau. 7 model itu bikin silau. Skip. Tapi Tuhan bilang. Ini sebenarnya mau menjadi sebuah gambaran bahwa tidak selalu calon pemimpin atau pemimpin yang Tuhan perkenan itu hanya bisa dinilai dari luarnya saja. Selalu banyak penggalian, bahkan mendalami gitu ya. Dan kita nih di dalam konteks kita sebagai bangsa yang juga nanti akan sama-sama memilih penerus atau pemimpin berikutnya. Nah, ini juga kita harus diingatkan seperti Samuel. Jangan melihat apa yang hanya di depan mata, tetapi kedalaman hati. Susah nggak? Ya susah. Tapi disinilah sebuah proses, sama seperti Samuel. Dia meminta hikmat Tuhan, Tuhan menyatakan ini iya atau tidak, gitu ya. Sehingga itulah yang menjadi sebuah penguatan bagi kita. Ingat, kingmaker-nya Tuhan. Kalau kita pun sampai salah memilih, Tuhan punya kuasa dan daulat kok. Ketika yang sudah diangkat bisa dijatuhkan. Caranya gimana? Ya kalau dalam konteks bacaan kita adalah dari Tuhan sendiri. Tapi dalam konteks kita kekinian, mungkin dari daya kritis kita. Dari kepedulian kita. Ya, melihat situasi bangsa yang sebenarnya harus diperbaiki, tapi mungkin pemimpin itu apatis, mengabaikan. Nah, ini dorongan-dorongan bahwa oke, kita punya enggak dorongan kepedulian terhadap negara, terhadap bangsa kita. Dalam konteks pemilihan pemimpin itu sendiri. Ya. Tidak abai, tidak lalai, ya, tetapi melainkan seperti Samuel kita mencoba untuk mencari yang terbaik. Ya, bagaimana Allah juga menetapkan itu. Dan yang ketiga, ini menjadi penting juga. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan tidak ada pemimpin yang sempurna. Saul yang hebat sekalipun ternyata kedalaman hatinya tidak hebat-hebat banget. Begitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, dia akan menyatakan itu semua.
Dan kalau Tuhan tidak berkehendak, maka Tuhan juga punya cara untuk menolak pemimpin yang ada. Jadi kadang-kala ketika ada pergantian pemimpin dan segala macam, pasti ada kekhawatiran, ada kebingungan dari diri kita. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dengan caranya yang tadi misterius, tapi sekaligus ada perkenanannya, ya, kita itu dipimpin, dituntun untuk tetap bisa memiliki hikmat dalam memilih menetapkan pemimpin-pemimpin bagi kehidupan kita. Ya, jadi boleh dikatakan suara kita pun adalah suara kingmaker. Ya, jadi pergunakanlah suara kingmaker itu dalam terang hikmat Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga sama seperti Tuhan yang mencari Daud sebagai Raja Israel, kita pun belajar untuk seperti Samuel yang mau mengenal, mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan percaya Tuhan bisa berbuat sesuatu untuk menetapkan siapa pemimpin yang layak. Baik, sahabat, kita kerap kali memang dibuat terkagum-kagum ya oleh berpikir Tuhan, cara kerja Tuhan. Karena itu memang karena Ia Tuhan, Dia selalu tindakannya selalu melampaui apa yang kita pikirkan begitu. Melampaui ya, bukan berarti tidak melampaui itu tidak sama dengan nggak masuk akal, bukan, tetapi melampaui apa yang ada dalam benak kita, pemikiran kita. Dan yang diminta juga adalah Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika Dia menyaksikan bahwa di satu tempat tertentu membutuhkan memang pemimpin-pemimpin yang satu tadi ya, mau mendengarkan Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, dan kita juga mau dijadikan sebagai alat Tuhan, sarana Tuhan untuk bisa juga memunculkan begitu ya pemimpin-pemimpin yang baik yang mau mendengarkan Tuhan. Dimulai juga dengan diri kita sendiri. Betul. ya yang mau mendengarkan, yang mau dipimpin oleh Tuhan, sama seperti Samuel mau mendengarkan Tuhan, sekalipun mungkin pada awalnya juga Samuel nggak tahu persis sih yang sebenarnya yang Tuhan mau yang mana begitu. Betul. Ya. Tapi dia mau mendengarkan Tuhan, mau dituntun sampai Tuhan menetapkan ini loh ya yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat bisa membagikan tayangan ini kepada siapapun, dan kiranya itu boleh menjadi berkat dan memberkati para sahabat semua. Dan para sahabat boleh menekan tombol like dan juga tombol subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Dan sebelum kita berpisah, kita mau berdoa. Mari silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan dalami. Biarlah hikmat Tuhan, kuasa Roh-Mu senantiasa melingkupi kami, menolong kami untuk memberikan kami hikmat pengertian yang benar, bahkan terus menguji batin kami. Pimpin kami untuk menjadi pemimpin yang baik bagi diri kami sendiri, dan juga kami percaya bahwa Engkaulah Raja atas kehidupan kami yang tidak tinggal diam ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan inilah setiap permohonan dan syukur kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.